Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tony Hidayat Enkom PhD. Izinkan saya Sigit Purnama, NIM 24551597. Eh, saya saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Mohon izin sebelumnya, mungkin dari teman-teman itu banyak yang penelitian di machine learning, dan saya mohon izin Pak mengambil terkait dengan mungkin tata kelola teknologi informasi. Nah, dalam hal penelitian ini yang menjadi latar belakangnya yaitu kami Dinas SDM ini kan sudah membangun aplikasi dari awal dari nol dan alhamdulillah berhasil uh, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh badan usaha. Namun terjadi pertanyaan, apakah eh, aplikasi yang sudah dibangun ini bisa bertahan dalam hal ini sustain dengan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan regulasi yang ada. Memang selain itu juga dilatar belakangi oleh eh, pemerintahan Indonesia ini ternyata sudah pernah telah membangun 30.000 aplikasi. Ya, 30.000 aplikasi itu jumlah yang sangat banyak sekali dan kami di Provinsi Banten itu sampai saat ini telah membangun aplikasi sebanyak 450 aplikasi dengan mengidentifikasi dari jumlah domain yang terdaftar di Diskominfo. Dan itu hanya di pemerintahan Provinsi Banten, tidak termasuk pemerintahan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Nah, dari 450 aplikasi itu ternyata hanya 98 aplikasi yang masih sustain atau masih digunakan dan beroperasi hingga saat ini. Artinya ada memang pertanyaan awal tadi bahwa apakah aplikasi ini akan bertahan memang menjadi masalah terkait dengan keberlangsungan aplikasi setelah aplikasi itu dibangun. Ya. Ditambah juga saat ini itu dalam 2 tahun terakhir pemerintahan pusat maupun daerah sering banyak melakukan ajang-ajang event besar untuk semacam inovasi award, ya, itu dari Kemenpan mungkin ada HIPP award, kemudian ada IGA, ya, ada juga Inoda dan juga ada Sinovic. Ini dari 4 ajang besar ini diminta untuk setiap instansi baik itu pusat maupun daerah untuk membuat inovasi. Nah, eh, masalahnya dalam hal inovasi ini banyak sekali yang mengidentikan dengan membangun aplikasi. Artinya aplikasi ini akan semakin banyak dibangun, tapi apakah aplikasi ini akan bertahan atau tidak? Nah, makanya subjek dari penelitian yang akan saya ambil itu terkait dengan sustainability aplikasi di pemerintahan daerah. Mungkin itu Pak pengantarnya. Untuk tugas 3 yang terkait spam, terkait dengan tata kelola, ini saya sudah membaca sebanyak 12 artikel, 12 artikel, baik itu lokal dan baik itu nasional ataupun internasional. Tapi dari ke-12 ini, jika difokuskan lagi menjadi 5 artikel yang sangat berpengaruh untuk nanti penelitian saya, yaitu diantaranya judul artikel yang pertama yaitu Study on E-Government Integration, a Theoretical and Empirical Review. Ini subjeknya itu e-government integration. Jadi problem di artikel ini membahas tentang integrasi e-government di Indonesia menghadapi tantangan kompleks karena adanya birokrasi berbeda antar instansi, perbedaan infrastruktur TIK, dan kurangnya keselarasan aplikasi serta database yang menyebabkan pelayanan publik tidak optimal. Evaluasi yang menyeluruh terhadap proses integrasi ini masih jarang dilakukan secara sistematis.
Kemudian capaian yang ingin dicapai di penelitian ini yaitu menggabungkan tinjauan literatur sistematis dan wawancara empiris untuk mengidentifikasi metode evaluasi hambatan serta strategi implementasi integrasi e-government di tingkat pemerintah daerah. Hasil studi ini memberikan dasar penyusunan kerangka strategi, penerapan, dan peningkatan kematangan layanan pemerintah digital yang terintegrasi. Metode yang digunakan di penelitian ini yaitu metode SLR untuk aspek teoritis dan metode wawancara mendalam pada beberapa instansi pemerintahan lokal untuk aspek empirisnya. Kemudian evaluasi dilakukan menggunakan berbagai pendekatan seperti TOGAF, COVID-5, BRBS, dan Balance Scorecard, serta indeks SPBE. Kemudian artikel lainnya yang saya fokuskan lagi yaitu terkait AI Power Government, the role of data analytics and visualization in accelerating digital transformation atau AI Power Government. Permasalahannya pemerintah menghadapi tantangan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi AI dan data analitik ke dalam sistem pemerintahan. Hambatan seperti infrastruktur digital yang terbatas, masalah privasi data, serta kesenjangan digital menjadi penghalang utama percepatan transformasi digital di sektor publik. Eh, Capaian yang hal yang ingin dicapai di penelitian ini yaitu ingin mengungkapkan bahwa pemanfaatan sistem berbasis AI dan alat visualisasi data dapat meningkatkan efisiensi, tata kelola, transparansi, dan partisipasi publik. Studi ini juga menekankan perlunya investasi pada infrastruktur digital dan kapabilitas dinamis pemerintah agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kemudian untuk mempersingkat waktu mungkin eh, poin-poinnya yaitu penelitian yang ketiga yaitu terkait dengan information security ya. Jadi ini permasalahannya yaitu untuk meningkatnya ketergantungan pada teknologi seperti IoT dan AI di era society 5.0 menyebabkan munculnya tantangan besar dalam hal keamanan informasi. Sementara riset sebelumnya masih terbatas dalam mengeksplorasi peran menyeluruh ISO 27001 sebagai solusi. Nah, penelitian ini ingin mengembangkan kerangka kerja yang menyertakan prinsip ISO 27001 dengan kebutuhan spesifik era society 5.0 guna membantu organisasi mengatasi tantangan keamanan informasi dan mendukung efisiensi operasional serta keberlanjutan. Kemudian yang keempatnya, optimalisasi peran e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, studi pada website si penduduk pekanbaru.go.id. Ini dalam rangka e-government optimization, mohon maaf. Kemudian yang terakhir yaitu implementation of artificial intelligence in Indonesia atau subjeknya artificial intelligence. Jadi penerapan kecerdasan buatan AI di sektor publik Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan SDM, kurangnya pemahaman tata kelola teknologi, serta rendahnya kesiapan infrastruktur digital. Nah, selain itu juga yang belum semua instansi memiliki kebijakan dan perencanaan strategis yang mendukung integrasi AI secara menyeluruh. Mungkin itu uraian singkat terkait tugas tiga mengenai tugas subjek, problem, achieve, dan metode yang digunakan oleh para peneliti. Mohon izin saya lanjut menjelaskan terkait dengan mind map. Nah, untuk mind map yaitu persoalan yang dihadapi yaitu sustainability aplikasi. Sustainability aplikasi pemerintahan di daerah. Nah, ini ada 9 eh, permasalahan utama. Ya. Yang pertama yaitu manajemen SDM teknologi informasi, kemudian koordinasi dan birokrasi, karena dalam pemerintahan tentu koordinasi dan birokrasi ini tergolong kurang efektif dan tidak efisien. Kemudian masalah layanan dan infrastruktur, kemudian juga terkait dengan keamanan informasi dan aplikasi, dan yang pasti ada permasalahan di strategi tata kelola teknologi informasi. Kemudian ini juga hal penting data dan integrasi sistem. Nah, kemudian dalam rangka sustainability aplikasi ini perlu adanya evaluasi dan monitoring dan juga dokumentasi dan SOP serta pembiayaan dan sustainabilitas.
Nah, problem-problem ini juga memiliki cabang-cabang permasalahannya sendiri-sendiri. Mungkin nanti yang terkait di sini hanya beberapa permasalahan yang ternyata mengerucut bisa menjadi jawaban atau eh, key point-nya dari solusi untuk bisa si aplikasi itu memiliki kehandalan dalam hal keberlangsungan si aplikasinya. Contoh di sini dalam hal dokumentasi dan SOP, nah ini banyak instansi yang membangun tidak memahami SOP dalam hal membangun aplikasi yang baik dan benar ataupun dalam rangka memelihara aplikasi tersebut. Kemudian juga tidak dilakukan evaluasi dan monitoring. Ya. Kemudian yang pasti banyak OPD-OPD atau dinas-dinas yang tidak memahami terkait dengan strategi tata kelola teknologi informasi, ya, dan lain halnya. Itu nanti akan saya jelaskan di mind map. Ini secara garis besarnya persoalan-persoalan terkait dengan sustainability pada aplikasi di pemerintahan daerah. Baik, selanjutnya mohon izin saya menjelaskan ke chartnya. Nah, eh, mohon izin dari kesembilan permasalahan tadi. Jadi hanya ada satu, dua, tiga, ada empat permasalahan yang saya kira ini menjadi persoalan yang sangat krusial dan memang masih dalam skup penelitian saya nantinya. Ya, di sini ada manajemen SDM teknologi informasi dan ini tidak terbantahkan bahwa dalam hal sustainability aplikasi ataupun membangun aplikasi itu perlu adanya manajemen SDM di informatika atau di teknologi informasi. Kemudian ada koordinasi dan birokrasi. Nah, tentu ini permasalahan yang sangat apa? Yang sangat lumrah dan biasa sehingga ini tidak masuk ke dalam ranah penelitian, namun nanti di solusinya tentu ada kaitannya dengan hal menjawab bagaimana agar koordinasi dan birokrasi ini yang tadinya dirasa kurang efektif menjadi lebih efektif. Kemudian layanan infrastruktur yang akan kita gunakan juga, kemudian ada strategi tata kelola teknologi informasi dan tentu terkait dengan dokumentasi SOP. Baik, kita masuk ke manajemen SDM teknologi informasi. Nah, ini penting sekali dalam hal penetapan formasi teknis di setiap OPD karena eh, di masing-masing OPD ini secara formasinya itu untuk perangkat komputer itu semuanya ada, tetapi eh, tidak kurangnya komitmen dalam hal pengadaan eh, pegawai yang sudah direncanakan dalam rencana ketersediaan pegawai. Jadi di instansi itu masih banyak instansi yang belum memiliki perangkat komputer, tetapi mereka memiliki aplikasi, sehingga si aplikasi ini akan ketergantungan pada pihak ketiga. Nah, dan ini sangat bahaya sekali ketika suatu aplikasi tidak ada pihak yang menguasai dari sisi internal, sehingga sangat penting sekali bahwa dalam manajemen ini, manajemen SDM ini perlu diselesaikan persoalannya. Namun ini bisa diselesaikan hanya dengan komitmen pimpinan. Kemudian pelatihan teknis SDLC, troubleshooting dan dokumentasi tentu setelah adanya SDM ini perlu adanya peningkatan kompetensi ya melalui peningkatan-peningkatan atau pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar ya. Nanti ini eh, masuknya ke tata kelola peningkatan sumber daya manusia. Nah, kemudian kita akan lebih fokus dalam hal layanan infrastruktur ya.
dan juga hal teknis lainnya, karena ini ternyata bisa dikerucutkan dalam satu solusi, yaitu helpdesk layanan teknologi informasi. Nah, ini dalam layanan infrastruktur ini, penunjukan PIC infrastruktur di setiap OPD ini juga belum ada, ya, sehingga perlu ada acuan, ya, dalam menentukan PIC di infrastruktur di setiap OPD. Nah, tentu ini acuan ini setiap OPD itu harus mengetahui. Nah, mengetahuinya itu seperti apa? Saya menawarkan bahwa informasi itu harus dikemas dan dipublikasikan. Artinya perlu ada semacam platform dalam hal sistem informasi, baik itu SOP, baik itu mekanisme, baik itu tata cara, baik itu dalam hal penanganan masalah, itu harus ada helpdesk layanan teknologi informasi. Kemudian penetapan SLA internal antar OPD. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari helpdesk layanan teknologi informasi, bahwa karena saat ini belum ada helpdesk layanan teknologi informasi di pemerintahan Provinsi Banten. Baik, selanjutnya ke tadi SOP bersama untuk siklus hidup aplikasi, sudah disampaikan juga tadi. Kemudian portal kebijakan teknologi informasi dan SOP terintegrasi, ya. Kemudian pengembangan repositori digital dokumentasi. Nah, seandainya saja hal-hal ini bisa terpenuhi dalam suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintahan Provinsi Banten, eh, saya mengharapkan ini bisa menjadi modal untuk aplikasi itu tetap sustain, tetap bertahan. Karena selama ini permasalahannya itu banyak ketidaktahuan, tidak adanya SDM, ya, banyak ketidaktahuan dari sisi manajemen tata kelola, ataupun sisi ketidaktahuan SOP dan eh, langkah-langkah teknis. Nah, langkah-langkah teknis pun nanti akan diselesaikan sebetulnya dengan konsultasi melalui helpdesk layanan teknologi informasi, baik itu melalui ticketing maupun melalui konsultasi. Dan dalam hal helpdesk layanan TI ini juga seperti sebelumnya itu kan, ketika eh, kita OPD akan melakukan pengembangan atau apapun perubahan ataupun suatu permasalahan di infrastruktur, itu kita harus bersurat ke Diskominfo, dan itu birokrasinya sangat panjang, dan informasi penyelesaian pekerjaan pun juga tidak jelas, gitu, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang bersifat akuntabel dan transparansi, sehingga inilah yang menjadi solusi, bahwa untuk mendukung keberlangsungan itu perlu adanya platform untuk memberikan layanan kepada OPD-OPD yang tadi tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya manusia. Nah, dalam hal fitur-fitur yang ada di Helpdesk Layanan TI, saya mencoba untuk merangkumnya, yaitu perlu adanya struktur organisasi Helpdesk. Ya. Dalam hal ini hierarkis dalam hal atau RACI penanganan Helpdesk Layanan TI kepada OPD-OPD itu seperti apa, kemudian penunjukan tanggung jawab dan PIC OPD, kemudian juga jenis layanan TI yang akan dilayani apa saja, kemudian klasifikasi permintaan dan tiket, kemudian proses registrasi permintaan layanan, terus sosialisasi atau apa informasi terkait standar SLA dan eskalasi, dan digitalisasi SOP layanan. Kemudian ada juga repository dokumen dan knowledge base, kemudian ada dashboard monitoring dan statistik layanan, ada sinkronisasi layanan antar OPD, kemudian pemetaan proses bisnis aplikasi, karena banyak OPD yang membuat aplikasi tanpa melihat proses bisnis yang baik dan benar. Kemudian ada penilaian kinerja dan feedback pengguna, kemudian ada review berkala dan laporan strategi, serta yang terakhir ada chatbot, artificial intelligence, virtual agent. Nah, ini udah banyak AI yang menyediakan layanan chatbot AI virtual agent. Eh, Tentu ini akan menjadi solusi yang
baik ke depannya dalam rangka tadi bahwa aplikasi-aplikasi yang jumlahnya ribuan, jumlahnya ratusan yang telah dibangun itu akan dipastikan bisa bertahan. Karena kalau misalnya tidak bertahan ini bisa menjadikan suatu kerugian negara, kemudian kehilangan aset digital, kemudian juga kehilangan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. Gitu. Nanti dalam hal penelitiannya, metodologi yang saya gunakan itu yang pertama melakukan problem identification, kemudian objective of solution-nya apa, objeknya apa, solusinya apa, kemudian baru kita membuat desain atau proses bisnis si helpdesk layanan TI ini sebelum dikembangkan itu seperti apa agar memang sesuai dengan kebutuhan dari proses bisnisnya. Mungkin penjelasan yang kurang sistematis, mohon maaf Pak Tony, tapi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.